Jakarta, sebuah megapolitan aglomerasi yang menampung puluhan juta jiwa terpadat di dunia. Di satu sisi, kota Jakarta terus bersolek menatap status kota global dunia dengan megahnya pencakar langit dan moda transportasi modern. Namun, di balik gemerlap itu ada wajah lain yang membumi. Ribuan pemukiman padat penduduk yang bertumpu di sepanjang daerah aliran sungai Ciliwung. Selama puluhan tahun, warga di bantaran ini hidup bersahabat dengan resiko. Setiap kali musim hujan tiba, luapan air hulu menjadi cerita rutin yang menenggelamkan ruang hidup mereka. Hari ini kita berdiri di segmen Cawang, Jakarta Timur, salah satu titik krusial di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengebut proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Bagaimana proyek raksasa ini berjalan di lapangan? Mari kita telusuri langsung dari garis terdepan. Secara geografis, aliran Ciliwung di kawasan ini membentuk lekukan huruf S atau meander yang sangat tajam. Dalam ilmu hidrolika, aliran yang membentuk belokan seperti di wilayah RW 03 Kelurahan Cawang ini menerima tekanan arus paling kuat saat debit sungai melonjak. Air bisa meluap, mengganas, dan yang akan memangkas tebing serta menenggelamkan pemukiman di sekitarnya. Hari ini kerap sekali terjadi, tidak satu kali dalam setahun, tetapi berpuluh kali dalam setahun. Lihatlah jejak fisik di salah satu rumah warga ini. Tampak di bagian bawah, tanah lumpur yang telah mengering menggenangi ruang tamu. Ini semuanya ini. Oh, ini udah tergusur. Ada kebayang. Saya di sini. Oh ini. Ini. Oh, ini yang belum. ini nanti juga kena. Nah, Itu ada tulisannya pemeriksaan gitu. iya. Oh. Itu proses. Dapat ganti rugi berapa, Pak? Ya, Dapat ganti rugi berapa? kalau tanah kosong ketemunya per meternya 6. 6 juta. Kalau tanah kosong 6 juta per meter persegi. Iya. Kalau bangunan, Kalau bangunan tahu per meternya berapa itu enggak tahu. ini belum ketemu. Belum. Belum nilainya belum ketemu. Belum akur. Belum. Oh. Masih proses. Masih proses. Itu dijanjikan sampai kapan? Ya, Batas pokoknya prosesnya itu. prosesnya aja pokoknya tahun ini harus habis. Oh iya, soalnya kan gubernur minta sampai Iya. tahun akhir tahun 2026 ya. Itulah minta habis. Oh. Sini semuanya itu sampai ke sana atas. Pak, ini kok ada lumpurnya karena apa? Banjir atau gimana? Banjir, pas banjir. Oh, ini banjir. Banjir terus ini banjirnya segini, Pak. Oh, ini banjirnya sampai segini. Iya, itu tuh lihat itu batas-batasnya itu. Yang Oh. kuning garis itu. Oh gitu. Jadi ini ternyata daerah rawan banjir, Pak ya? Oh, banjir tiap tahun. Hah? Ya, bukan tiap tahun, kalau musim hujan banjir sini. Garis kehitaman dan lumut yang membekas di lantai 2 menjadi saksi bisu batas ketinggian banjir. Di masa lalu, banjir tidak hanya sekedar lewat, melainkan merendam lantai 1 hingga kedalaman lebih dari 2-3 meter di semua pemukiman yang terletak di bantaran Sungai Ciliwung. Dan masa banjirnya itu pun juga tidak cuma sehari, kadang bisa 2 hingga 3 hari. Karena sering terjadi banjir, para warga bertransformasi secara mandiri. Mereka membangun rumah bertingkat dengan pilar-pilar tebal, menjadikan lantai atas sebagai ruang bertahan hidup terakhir saat air kiriman datang. Inilah alasan teknis mengapa penataan di segmen ini menjadi agenda yang tidak bisa ditunda lagi. Wujud permukiman di sini menjadi berantakan tidak karuan tanpa ada perencanaan, semua terbentuk secara organik. Sangat dipahami bahwa membebaskan lahan di tengah pemukiman padat bukanlah perkara mudah. Banyak konflik dan intrik. Sejarah mencatat pembebasan lahan kerap tersendat akibat rumitnya birokrasi dan celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum perantara atau calo. Para petugas pemerintah DKI Jakarta harus berhadapan dengan preman. Namun di segmen Cawang ini diterapkan pendekatan yang berbeda.
Kegiatan pembebasan lahan dan pengerukan endapan lumpur berlokasi di Taman Harapan Cawang, tepatnya di RT 15 RW 03, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Seluruh area di RT 15 RW 03 direncanakan akan diratakan dengan tanah untuk kebutuhan pelebaran alur sungai. Per Juli 2026 ini target total 170 bidang tanah dan bangunan, 62 bangunan telah dibayar kompensasinya dan dibongkar oleh petugas. Gelombang pembongkaran massal dilakukan sejak 10 Juli 2026. 108 bangunan sedang dalam tahap verifikasi dokumen dan pencairan kompensasi. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada akhir 2026 dan pengerjaan fisik tanggul beton atau turap dengan seat pile ditargetkan selesai penuh pada tahun 2027. Proyek pembebasan lahan ini menggunakan alokasi anggaran penanganan banjir tahun 2026. Sesuai arahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian ATR BPN, seluruh dana kompensasi ditransfer non-tunai langsung ke rekening Bank Jakarta pemilik setelah berkas dinyatakan lengkap dan valid. Yaitu silahkan baca sendiri ya di layar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPN atau Badan Pertanahan Nasional juga mendirikan posko layanan jemput bola langsung di dekat permukiman warga. Petugas mendampingi pengurusan alas hak, surat keterangan kelurahan hingga akte notaris. Di lapangan, keterbukaan itu terlihat nyata. Stiker bertuliskan proses appraisal hingga proses pembayaran tertempel resmi di dinding-dinding rumah lengkap dengan nomor bidangnya. Lihat itu, stiker tertempel di mana-mana. Sekali lagi, seluruh dana ganti rugi ditransfer secara non-tunai langsung ke rekening Bank Jakarta pemilik lahan tanpa perantara, guna memastikan hak warga terpenuhi secara adil dan transparan. Namun di balik angka-angka ganti rugi dan prosedur teknis, ada dimensi kemanusiaan yang sangat mendalam. Saat menelusuri lokasi, saya bertemu dengan salah satu warga senior. Ada berapa kakak, Pak? Ya ratusan, tapi berapa ratus gitu. Ini kan sepinggiran ini sono. Kalau sini semuanya ini yang wilayah sini. Masih ada lagi di sana, masih ada? Masih ada ke sono terus sono. Oh, tapi ini aku lihat jalan sini masih buntu ya? Masih buntu. Ini nyambung yang ke sononya, ke sono, yang pinggiran-pinggiran itu. Ini yang pinggiran-pinggiran yang dari sini. Oh, kalau yang sono bisa dilihat dari sini, Pak ya? Bisa jadi. Pak, ini Bapak nanti pindahnya kemana? Ya, rencananya? Belum Belum tahu. tahu dah. Lama. Udah berapa lama di sini? Dari tahun 76. 76. Meskipun menerima kompensasi finansial, ada keresahan mendasar yang sulit diukur dengan uang. Kemana mereka harus melangkah setelah ini? Pindah dari tempat yang telah dihuni puluhan tahun berarti memutus jejaring sosial, kenangan, dan komunitas yang telah terbangun lintas generasi. Di batas waktu 2 pekan yang diberikan, terlihat sebagian warga bahu-membahu membongkar rumah mereka secara mandiri. Mereka menyelamatkan material berharga seperti kayu, seng, dan kusen. Sebuah proses perpisahan yang sunyi sebelum alat berat mengeksekusi sisa bangunan secara total. Di sisi lain dari bantaran Sungai Ciliwung ini, alat berat ekskavator long arm milik Dinas SDA sudah bersiaga untuk membersihkan lahan dan pengerukan sedimen. Di lokasi ini, pekerjaan turap beton dan jalan inspeksi telah selesai dikerjakan. Namun, jika kita mengarah pandangan ke aliran sungai, terlihat sebuah fakta lapangan yang menggelitik. Dinding turap beton ini terhenti di tengah jalan. Meski turap beton dan jalan inspeksi telah berdiri kokoh di sini, siap menampung debit air jika sungai meluap, namun tepat di sebelahnya, tebing sungai masih berupa tanah alami yang rawan erosi. Artinya bahwa pekerjaan normalisasi belum tuntas sepenuhnya. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa penataan Ciliwung adalah proses maraton yang sangat panjang.
Pemasangan seat pile oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tidak bisa dilaksanakan sekaligus. Ia sangat bergantung pada kecepatan pembebasan lahan di sekitarnya. Selama masih ada celah yang menyempit, efek leher botol akan tetap mengintai kawasan hulu maupun hilirnya. Apa yang terjadi di Cawang hari ini adalah potret mikrokosmos transformasi Jakarta. Sebuah perjuangan untuk menyelaraskan antara kebutuhan infrastruktur penanggulangan banjir dengan perlindungan hak-hak sosial masyarakat yang terdampak langsung. Normalisasi Ciliwung bukan sekedar menanam beton di pinggir kali. Pekerjaan ini adalah ujian bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata kota tanpa mengecilkan harkat hidup warganya. Dari kawasan Cawang, kita belajar bahwa membangun kota global yang tangguh tidak hanya diukur dari tingginya pencakar langit, tetapi juga dari seberapa adil kita memperlakukan ruang hidup warga di garis paling bawah. Saya Wibi Kembara, terima kasih telah menyimak ulasan dokumenter ini. Sampai jumpa di catatan urban selanjutnya.